Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan selamat datang Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati Bapak Insinyur Mara Olon Siregar. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pimpinan Kopertis Wilayah 3, Ibu Prof. Dr. Ilza Mayuni MA dan seluruh jajarannya, para pimpinan perguruan tinggi swasta yang sudah hadir pada kesempatan ini, termasuk Pak Adri Aben namanya, yang terhormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas curahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi menghadiri acara dialog Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan para pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di lingkungan Kopertis 3 dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini, kami mewakili Pemprov DKI Jakarta mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dialog serta memberikan apresiasi kepada segenap pimpinan Kopertis Wilayah 3 yang telah berupaya mempersiapkan dan menyelenggarakan acara ini. Semoga semua upaya ini menjadi amal baik bagi kita semua dan ibu bapak sekalian, dan menjadi kerja keras untuk mendapatkan balasan dan pahala dan hasil yang kita harapkan bagi pembangunan SDM di DKI Jakarta. Hadirin dan undangan yang berbahagia, kontribusi perguruan tinggi swasta di Provinsi DKI Jakarta yang tergabung dalam Kopertis Wilayah 3 menunjukkan hasil kinerja yang positif, walaupun perguruan tinggi swasta tidak menjadi wewenang penuh dari pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak pernah melepaskan perhatiannya kepada masyarakat perguruan tinggi di wilayah DKI. Dalam berbagai hal, berbagai acara, kita selalu mengajak serta dan juga menerima audiensi dari berbagai perguruan tinggi di Kota Jakarta. Yang perlu menjadi catatan bagi kita juga dan perlu kita cermati, menurut data dari Kopertis, bahwa yang ada 345 perguruan tinggi swasta di DKI, dan masih ada sekitar 21% perguruan tinggi yang tadi juga dari Ibu Prof. Ilza yang belum maksimal dalam memenuhi aturan dan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Pada hari ini diundang 200 perguruan tinggi dengan target tadi dari Ibu Kopertis sekitar 150. Tapi kami dapat informasi di belakang tadi sudah lebih dari 150 hadir pada acara ini. Bapak sekalian, kegiatan dialog Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan pimpinan perguruan tinggi swasta baru pertama kali ini dilaksanakan, dan dilaksanakan di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta. Tentu acara ini mengandung hal-hal yang sangat positif dan mudah-mudahan dapat disinergikan berbagai program yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya sebagai Kepala BPM pada tahun 2005 pernah melakukan, kami lapor Bapak Wagub, tahun 2005 pernah saya datang ke Kopertis Wilayah 3 dan Kopertis mengundang seluruh PTS, hadir 120-an waktu itu. Saya memaparkan tentang pemberdayaan masyarakat. Mudah-mudahan dengan Bapak Wagub yang memimpin dialog ini menjadi akan terpola, tersistem ke bawah, sehingga ini menjadi, kita harapkan dapat berkelanjutan. Demikian barangkali sekali lagi kami sampaikan selamat datang kepada Bapak sekalian. Mudah-mudahan acara ini memberi manfaat bagi kita, bagi Pemda dan bagi seluruh perguruan tinggi swasta, dan juga tentunya bagi mahasiswa dalam rangka pengamalan SDM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dialog interaktif Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan pimpinan perguruan tinggi swasta yang pada kesempatan kali ini akan dipandu oleh moderator Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Haji Taufik Yudi. Kami persilakan. Dan selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, untuk memberikan paparan, dan kepada Ibu Profesor Dr. Ilza Mayuni MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, seluruh pimpinan perguruan tinggi, tentu juga para rektor, para ketua, direktur. Di hadapan kita sudah ada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kota Jakarta, Bapak Insinyur Basuki Cahayapurnama, MM, dan juga Ibu Profesor Ilza Mayuni. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengantarkan saja, tentu kita sudah mengetahui kedua pembicara kita. Namun saya ingin mengantarkan saja keterkaitan antara pemerintah provinsi tentu dengan pendidikan tinggi. Sebagai gambaran penyambung kita adalah saya ingin mengantarkan melalui visi Jakarta baru yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur, di mana dalam visi ini ada keterkaitan yang sangat erat antara pendidikan tinggi dengan pemerintah dan tentu juga dengan masyarakat. Dalam visi Kota Jakarta kita ini adalah Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Saya rasa ada kata kunci dua di sini, yaitu masyarakat yang berkebudayaan, di mana pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari budaya itu sendiri, dan juga pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, di mana di dalamnya termasuk kita semuanya dan Bapak Ibu sekalian. Tidak ingin berpanjang lebar, saya ingin mempersilakan pertama adalah Ibu Ketua Koperdis, Ibu Profesor Dr. Ilza Mayuni MA, untuk menyampaikan, menghantarkan kembali lebih erat materi yang akan kita bahas, dan kemudian nanti setelah itu Bapak Wakil Gubernur akan juga memperluas wacana dan cakrawala kita bersama. Saya persilakan Ibu Ilza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta seluruh jajaran pimpinan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan perguruan tinggi yang ada di lingkungan Koperdis Wilayah 3 Jakarta, hadirin yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini untuk pertama kali dalam sejarah Koperdis kita mendapat kehormatan yang luar biasa dari Bapak Wakil Gubernur beserta jajarannya dapat bertemu langsung dan berdialog dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan mutu pendidikan di wilayah DKI Jakarta. Ini sekaligus sebagai anugerah dan kesempatan kepada seluruh jajaran pimpinan dan PTS yang ada di wilayah 3 untuk meningkatkan kontribusinya, berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan yang terjangkau dan bermutu. Bapak Ibu sekalian, pertemuan ini berawal dari 2 kali pertemuan saya yang luar biasa dengan Bapak Wakil Gubernur. Saya mendapat kesan yang sangat dalam tentang visi beliau terhadap dunia perguruan tinggi dan keberpihakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap masyarakat yang tidak beruntung, yang sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, tanpa menyia-nyiakan kesempatan ini, saya mengundang Pak Basuki
untuk berkunjung ke Kopertis, bertemu dengan seluruh unsur pimpinan perguruan tinggi swasta di Jakarta, dan beliau malah merespons ini satu hal yang tidak terduga. Bahkan beliau mengundang kita semua untuk datang ke sini. Terima kasih Pak Wali. Para hadirin yang saya hormati, peran perguruan tinggi swasta sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur dalam statement beliau di beberapa kesempatan sangat penting artinya bagi pembangunan kota DKI Jakarta ini. Oleh karena itu, seluruh sivitas akademika perguruan tinggi swasta Jakarta yang sekaligus sebahagian besar merupakan warga DKI Jakarta ingin turut berpartisipasi aktif mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan pembangunan-pembangunan yang ada di wilayah ini sesuai dengan ekspertis dan SDM yang ada pada PTS kami masing-masing. Oleh karena itu, ada dua hal yang ingin kami capai dalam hari ini. Yang pertama, kami menawarkan diri kepada Pemprov. Inilah kami yang hadir hanya 200 PTS, Pak. Saya banyak mendapatkan informasi keluhan dari pimpinan PTS yang lain kenapa tidak diundang, karena jumlahnya 345, angka magic Pak Gubernur, sehingga ini kita tidak ingin sia-siakan pertemuan. Kami juga ingin mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengembangan pendidikan tinggi di wilayah ini. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tupoksi dari Kopertis wilayah 3 sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami berupaya untuk melayani PTS yang ada di wilayah ini dengan layanan prima dalam rangka meningkatkan mutu PTS kita yang bermartabat sekaligus menunjang seluruh program-program kerja yang ada di pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami sangat sadar betul bahwa berlokasi di wilayah DKI Jakarta dengan akses IPTEX yang begitu luas dan mutakhir, kami ingin bahwa Kopertis wilayah 3 ke depan akan menjadi barometer bagi Kopertis lain. Ada 11 Kopertis lain yang ada di Nusantara ini, terutama dalam memberikan pelayanan prima sekaligus dalam mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah di wilayahnya. Bapak Ibu sekalian, perkenankan saya menyampaikan profil PTS sekilas. Saat ini ada 345 perguruan tinggi swasta. Yang termuda adalah Universitas Tandri Abeng, Bapak Rektor Tandri Abeng ada di sini. Dan ada Profesor Pauline di sini. Dan banyak lagi perguruan tinggi kita yang tumbuh kembang dalam 2 tahun terakhir ini, bertambah sekitar 20 perguruan tinggi swasta. Ini satu hal yang sangat menggembirakan, sekaligus menjadi tantangan bagi Kopertis 3 untuk bekerja optimal, melakukan wasdalbin sehingga PTS yang ada di Jakarta ini betul-betul berkinerja dengan baik. Jumlah program studi yang ada di Jakarta ada 1.579 dengan jumlah mahasiswa lebih dari 0,5 juta orang. Saya sering bercanda kepada Bapak Taufik terutama, kalau Pemprov bisa memanfaatkan mahasiswa kita yang luar biasa jumlahnya ini untuk pembangunan wilayah-wilayah kumuh terutama, ini akan merupakan SDM yang luar biasa yang bisa membantu Pemprov untuk menangani masalah-masalah yang ada di masyarakat. Saja ada perimbangan, ada yang masuk dari daerah lain, ada yang keluar dari DKI Jakarta, tapi kita melihat data ini begitu signifikan dan memang harus kita bantu dalam pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi kita masing-masing. Tetapi dengan jumlah mahasiswa hampir 60% dari lebih 0,5 juta mahasiswa tadi. Ada 11 institut sekolah tinggi yang paling banyak 141, akademi 132, dan politeknik 8. Kalau kita melihat dari jumlah mahasiswa aktif, ini bisa dilihat sendiri, sekitar 60% itu ada di universitas,
kemudian di sekolah tinggi, akademi, institut, dan terakhir yang paling kecil jumlahnya ada di politeknik, karena kita tahu sendiri membangun politeknik itu luar biasa. Sebaran perguruan tinggi swasta, kalau kita melihat dari wilayah yang terbanyak itu ada di Jakarta Timur, Pak Wagub, ada 112 PTS kita, kemudian 111 ada di Jakarta Selatan, berturut-turut Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara. Tentu ada pertanyaan bagi kita semua, kenapa kok ada perguruan tinggi swasta kita yang ada di wilayah 3 Jakarta juga ada di Depok, Bekasi. Ini tidak termasuk perguruan tinggi swasta kita yang 2 tahun terakhir ini mengembangkan sayapnya di 3 daerah ini. Dan saya bisa menjamin seluruh perguruan tinggi yang terdaftar di DKI Jakarta yang di Kopertis sudah mendapatkan izin untuk mengembangkan kampus sesuai dengan aturan yang berlaku. Mungkin belum banyak di antara masyarakat, terutama yang di luar PTS kita, yang tahu bagaimana capaian PTS kita yang ada selama ini. Saya hanya mengambil 3 indikator, peringkat 4ICU, TESCA, dan peringkat yang ada di IKTI, menunjukkan bahwa lebih dari 3.000 PTS yang ada di Indonesia, 15 PTS DKI Jakarta menduduki peringkat 100 besar Indonesia. Pada 20 besar mengalahkan beberapa PTN yang selama ini kita lihat dengan secara TESCA juga demikian. Dengan semakin meningkatnya kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, PTS kita betul-betul lebih responsif dalam memanfaatkan TIK ini, bahkan menempatkan diri 2 besar dalam peringkat 100 besar PTS perguruan tinggi nasional, termasuk di peringkat yang ada di DIKTI juga 3 PTS kita. Pada peringkat 20 besar ada 2 tadi, satu lagi dari Mercu Buana, ada Pak Rektor Haris Setianto. Bapak Ibu sekalian, kami mencoba mengidentifikasi berdasarkan data yang ada di Kopertis, kerjasama apa yang sudah dikembangkan oleh perguruan tinggi swasta dengan Pemda DKI, dana pembinaan serta hibah. Terima kasih Pak Wagub dan pemerintah provinsi. Pelestarian lingkungan Jakarta Pintar, di mana di antara perguruan tinggi swasta kita terlibat dalam program-program pemerintah daerah ini, baik dalam hal kepakaran, kemudian jumlah mahasiswa yang begitu besar yang dapat kita kerahkan dalam program pengabdian kepada masyarakat. Dalam dialog nanti Bapak Ibu akan menjelaskan apa-apa saja di antara perguruan tinggi kita yang perlu kita berikan dukungan kepada. Di sisi lain kami juga mohon dukungan dari Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam peningkatan mutu PTS melalui berbagai program afirmasi, terutama dalam hal beasiswa. Dalam hal beasiswa khususnya, dari lebih 1,5 juta mahasiswa masih ada 76.000 mahasiswa yang tidak mampu. Ini data terkini yang kami kumpulkan dari seluruh PTS Februari yang lalu. Kemampuan DIKTI hanya bisa memberikan beasiswa setiap tahun terhadap 7.800 mahasiswa. Sejumlah mahasiswa yang memerlukan bantuan pendidikan itu. Pada tahun yang lalu Pak Wagub, kami memulai dengan program bidik misi yang merupakan program nasional. Hanya 113 beasiswa bidik misi yang dapat diluncurkan ke mahasiswa kita di seluruh PTS yang ada. Karena ada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk secara reguler melaporkan pemutakhiran data terkini tentang kinerja PTS. Ada satu paradigma yang kami selalu bawa, bahwa Kopertis wilayah 3 hanya melayani PTS
PTS yang tak asas. Oleh karena itu, data yang akurat yang selalu kami mutakhirkan akan kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat dimanfaatkan baik dalam pemberian beasiswa. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa pertemuan yang sangat istimewa ini akan berdampak positif bagi seluruh unsur pimpinan perguruan tinggi swasta dan Kopertis. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wagub beserta seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta atas kesempatan yang sangat istimewa ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ilza, para yang makin melengkapi. Tentu juga ini fakta yang dari Bapak Ibu sekalian. Tanpa memperpanjang waktu, kita beri tentu kesempatan pada Pak Wagub untuk bisa menyampaikan pandangan, kebijakan dan juga untuk langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bapak Wagub, kami persilakan. Terima kasih, silakan Pak. Saya hormati Bapak Asisten Kesejahteraan Masyarakat dan seluruh pejabat provinsi, Koordinator Kopertis 3, Ibu Profesor Dr. Ilza Mayuni, dan para pimpinan perguruan tinggi swasta yang hadir, dan seluruh hadirin undangan. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Saya juga mohon maaf, ini tadi jadwalnya jam 9.30 di sini. Tapi ternyata di sana acaranya saya giliran bicaranya seperti ini. Saya pikir tadi di sana jam 9 bicara langsung ke sini. Ternyata acaranya saya giliran bicaranya yang ketiga. Saya kita mohon maaf juga tadi Bu Profesor Ilza inginnya di tempat lain ya. Yang saya minta bukannya tidak menghargai Bapak Ibu. Saya pikir kalau saya yang ke sana pasti telat. Kalau masih di gedung yang sama lebih cepat. Tapi intinya pertemuan kita ini sebetulnya kami ingin belajar lebih banyak yang mendengarkan apa mungkin yang menjadi hambatan Bapak Ibu dalam mengelola PTS ini, terutama hal-hal yang kami sebagai pemerintah provinsi bisa membantu menyelesaikannya. Misalnya yang paling sering dikatakan pembangunan gedung misalnya. Nah, kami sedang merancang kalau misalnya koefisien kepadatan gedungnya masih bisa di lingkungan yang masuk, Bapak Ibu mau membuat lebih tinggi koefisien luas bangunannya ditambah, itu tidak ada denda lagi. Nah, kita akan kasihkan. Jadi juga saya perlu diskusi dengan pajak, kami akan menentukan nilai NJOP pajak bumi bangunan di tahun 2014. Nah, kami akan merancang itu. Kami sedang berpikir apakah yang namanya perguruan tinggi, namanya sekolah harusnya digratiskan atau diturunkan. Nah, supaya jadi tidak beban, itu yang bisa kami kaji supaya tidak jatuh suatu simulasi, simultan stimulus ekonomi yang bisa kita lakukan dalam bentuk seperti itu. Tapi kami juga melakukan daerah ruang terbuka hijau. Kami akan turunkan NJOP-nya juga, atau disamakan saja, tidak naik. Kenapa? Ini untuk menghindari spekulan membeli tanah ruang terbuka hijau untuk menunggu kesempatan diubah jadi bisnis atau dia tempat tinggal. Jadi harus diturunkan juga. Nah, kami sedang mengkaji itu. Tahun ini kami sudah menerapkan. Bapak Ibu pasti kaget menemukan pajak bumi bangunan Bapak Ibu tahun ini yang nilainya di bawah 10 miliar itu turun. Jadi faktor kali kami turunkan. Ini bagian dari stimulus ekonomi sebetulnya. Bagaimana walaupun kami dapatnya lebih tinggi, kami menaikkan yang di atas 10 miliar. Dengan kami membuat simulasi seperti itu, malah kami bertambah dari PGB itu 1,2 triliun. Tapi diturunkan yang menengah ke bawah. Nah, kita kaji soal pendidikan seperti itu. Dan tentu saja dalam dialog ini kita mengharapkan ada sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah, tentu dengan pihak Kopertis, hanya membuat peraturan-peraturannya.
92, 94 ya? Ya 94, tapi sudah ISQ sudah berdiri tahun 47 ya? 57. Udah lama sekali ini. Nah sekarang kami ingin fokus. Yayasan Beasiswa Jakarta ini fokusnya ke mahasiswa. Karena urusan yang TK, SD, PAUD segala macam dia kita lakukan dengan KJP. Nah, biar mahasiswa ini kita bayangkan kita ada 267 kelurahan, PTS ada 345. Kalau tiap kelurahan bisa kirim 2 orang saja, itu yang saya lakukan waktu saya bupati di Belitung Timur, saya mengirim 4 1 tahun ke Trisakti. Nah, saya juga produk dari PTS Jakarta. S1, S2 saya juga di Jakarta. Saya SMA juga di Jakarta. Saya SMA di Jakarta, jadi saya dulu SMA di SMA 3PS tadi di Buini. Jadi ya tukang ya sering berantem kadang-kadang lah. Gitu. Nah terus kuliahnya di Trisakti geologi kan, ada anak lapangan naik gunung terus. Nah S2-nya saya sudah mulai lebih baik, rambut saya sudah potongannya seperti ini. Kalau dulu begini rambutnya panjang. Jadi S2 di Prastia Mulia takut tidak diterima kerja. Nah saya mau cerita ini yang penting. Saya berpikir kita kalau menghasilkan lulusan yang tidak siap untuk kerja, ini juga tidak baik. Nah, saya suka lihat iklannya Pak Nandi Abeng, kemudian saya sahabat sama Emir Abeng, itu langsung dicocokkan untuk kerja gitu ya. Jadi saya pikir banyak lah. Nah yang jadi masalah sekarang adalah penyamaan mutu. Banyak universitas itu yang mutunya tidak sama. Tapi begitu mutu yang tinggi, harganya juga tinggi. Ini satu dilema. Sama seperti kami mau terapkan di tahun ajaran baru ini, pakai kuota. Jadi anak-anak yang tidak mampu, asal nilainya pas-pasan saja, kami kasih dia jatah 45% di lingkungan dia tinggal. Karena kalau tidak, sekolah negeri yang kami habiskan uang banyak, yang terjadi adalah anak yang pintar yang dapat jatahnya. Ya anak yang bisa kursus, bisa makan roti atau 45% sempurna, pasti hasil tesnya secara umum lebih baik daripada anak yang makan minumnya pas-pasan, apalagi tidak bisa kursus. Sehingga anak yang tidak mampu ini justru tidak terserap di sekolah pemerintah yang kami biayai. Sampai 28% APBD kami untuk pendidikan. Tapi yang terjadi di negeri ini banyak anak pejabat, anak orang kaya, artis, selebritis yang sekolah di sana. Itu kami tanggung. Sementara yang tidak mampu sekolah di swasta yang pas-pasan. Kita kasih 30%, minta di diskon 30% kepada anak-anak itu, tidak sanggup juga, sekolahnya pas-pasan. Yang harusnya anak yang makin tidak beruntung itu harus mendapatkan fasilitas negara lebih banyak daripada yang beruntung. Selama ini kebijakan pemerintah sudah terbalik-balik. Yang kurang beruntung justru tidak dapat apa-apa nanti. Akhirnya mereka menjadi lulusan-lulusan yang begitu tes di PTS Bapak Ibu tidak lulus. Yang isinya siapa? Ya model-model kami yang banyak isi dari Belitung datang gitu kan, yang makan ikan gitu kan yang lebih banyak. Ya walaupun di sana miskin makan ikan tiap hari, tinggal mancing. Coba kita lihat, tinggal buka. BPS sudah suka membuat survei yang salah. Menentukan orang miskin dia tanya, selama 1 minggu berapa kali Anda konsumsi ikan atau daging? Orang paling miskin di kampung saya dan di kampungnya Pak Tani Abeng akan menjawab, kami tiap hari konsumsi ikan. Karena di belakangnya laut. Lalu dianggap berarti ini mampu. Lalu semua bantuan tidak jatuh kepada si yang tidak mampu ini. Maka cukup, kita semua tahu tanpa pendidikan tidak mungkin merubah nasib dia, nasib keluarganya atau bagi bangsanya. Kita bicara 2015 saja sudah berbicara Komunitas Asia Tenggara. Kita bicara tentang perdagangan bebas Asia Tenggara. Ini tidak 2 tahun. Kalau kita punya lulusan standarnya tidak bisa mengalahkan mereka atau sama,
pasti semua pekerjaan usaha kita nanti akan diambil dari orang luar. Dan kita cuma jadi bangsa kuli. Saya suka bicara sama para nelayan, kalau Anda tidak mau sekolah baik-baik, nanti Anda kerja nyikat kapal pun, kapal nelayan pun bisa ditolak. Kenapa? Karena mereka membutuhkan kriteria yang nyikat kapal pun yang bisa mengoperasikan komputer, atau yang bisa mengirimkan, bisa bahasa asing, bisa mengirimkan data-data secara online. Itu masalah buat kita nanti. Kita cuma jadi tukang apa kita di tanah air kita sendiri. Namanya dialog kita hari ini sebetulnya kita harus ketemu. Kita dialog ini bukan yang pertama dan terakhir gitu. Kita atur saja mau berapa kali pertemuan, tapi yang penting kita saling mengisi. Setiap kita Pemprov punya kelemahan, punya kekurangan. PTS juga pasti ada yang lebih, ada yang kurang. Nah, mari kita bersama. Inilah gotong royong versinya bangsa kita kan. Nah, harus kita lakukan bersama. Ini bisa kita lakukan. Saya yakin kita tidak lama lagi, kita nggak usah bicara 2045 tahun emas apa. Kadang-kadang saya pikir program-program pemerintah, mohon maaf, terlalu awang-awang gitu. Ya sama seperti Pancasila kita kan diledekin orang Singapura. Orang Singapura bilang Pancasila kita ini bagus katanya. Pancasila kamu bagus, tapi susah implementasi katanya. Kami juga punya Pancasila di Singapura. Apa? Satu istri. Udah susah kita Pak, satu istri katanya. Dua anak. Kita teriak habis setengah mati. Tiga kamar punya apartemen. Empat roda punya kendaraan katanya. $5.000 punya gaji per bulan. Ya tapi bukan saya mau mengajak kita merubah Pancasila kita. Pancasila kita paling bagus. Tidak ada yang ngalahkan ini. Kemarin saya juga waktu terima dubes Amerika, saya bilang, kamu punya burung elang masih kurang bagus, masih kurang berani. Kenapa? Kalau burung Garuda kami lebih berani. Oh di mana? Dia juga bingung kan, dubes Amerika. Saya bilang tulisan Bhinneka Tunggal Ika Anda ini bahasa Sanskerta gitu. Kalau dia kan E pluribus unum, bahasa Latin. Kalian jepit di paru burung elang. Kalau kami dendam. Nah kalau kamu mau makan burung elang kamu pasti lepasin itu pitanya. Mau makan kan? Berarti sekali-sekali Anda pragmatis juga gitu. Anda lepaskan. Nah, tapi kalau burung Garuda kita genggam erat. Anak muda bilang kalau nggak bingung pegangan gitu kan. Tapi kalau nggak ada pegangan bingung nih burung. Nah sama juga seperti perguruan tinggi swasta. Kami berharap perguruan tinggi swasta itu jangan pragmatis seperti burung elangnya Amerika. Kadang-kadang makan juga dilepasin idealismenya gitu loh. Jadi tidak bisa. Kalau kita berani mendirikan PTS dengan yayasan, niatnya jelas untuk menghasilkan, menginvestasikan sumber daya manusia Indonesia. Nah kita harus pegang erat ini prinsip ini. Dan perguruan tinggi yang punya konsep seperti ini biasanya melaju. Yang suka berantem itu kalau yang suka cari untung kadang-kadang itu. Nah kita lagi pikir, nah, Bapak Ibu tadi tepuk tangan kan? Saya bilang turunkan, bila perlu 0 NJOP kira-kira itu kan. Bapak Ibu tidak tahu ilmu dagang di situ. Kami ada peraturan kalau kami mau membeli tanah manapun, asal harganya NJOP kami beli langsung. Jadi kalau PTS yang agak seret-seret susah kendalikan, kami beli saja Pak, daripada tidak menghasilkan SDM yang baik. Dan kalau diturunkan, kami belinya murah gitu loh. Karena NJOP. Jadi jangan tepuk tangan dulu kalau ditolkan, bahaya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak bisa mengalihkan fungsi. Nanti tidak merapim kami, pasti kami tolak. Nah saya cerita seperti ini, saya berharap, tentu Pemprov berharap Bapak Ibu punya PTS akan terus berkembang. Dari 2 lantai bisa jadi 24 lantai. Biasanya bisa menampung lebih banyak. Nah tapi bagaimana? Kan kita butuh makan. Makanya saya bilang pendiri negara kita ini pintar sekali. Begitu dia lihat burung elang Amerika, wah ini nggak boleh dipakai. Kalau kita biarkan orang dijepit di paru kan, mau makan lepas kan. Baik-baik kita pegang aja deh. Supaya ini burung tetap bisa makan. Nah PTS juga butuh dana, butuh bayaran. Nah di sini kita mesti bahu-membahu, anak yang baik, yang terakreditasi dengan baik. Kami bantu dengan Yayasan Beasiswa Jakarta,
kami juga ada beberapa BUMD, kami juga ada dana hibah yang lain, termasuk perguruan tinggi. Kalau di rumah sakit, kalau mereka membangun kelas 3-nya 70%, kami hibahkan alat-alat. Karena undang-undang hanya mengatur kelas 3 itu 25%. Nah ini yang kita akan hibahkan. Nah, sama juga perguruan tinggi. Kalau memang bisa membuktikan ini sekolahnya rata-rata tidak mampu, ya kami akan hibahkan. Bisa ajukan kepada kami sebelum menyusun anggaran. Tapi tentu yang punya cari untung, Pak. Kalau cari untung nanti suruh pindah ke Amerika saja. Nah, tapi paling tidak kita jelas, kami tidak ingin seperti negara kapitalis yang besar yang akan menelan yang kecil. Tapi kita juga bukan komunis yang kecil merampok yang besar dengan mengatakan ini hak kami. Kita Pancasilais. Kita ada asas gotong royong kita. Nah, mari kita dalam dialog ini kita temukan satu kesimpulan. Saya bisa sampai jam 12. Biasa saya makan di sini, siapa makan siang ya harusnya. Tidak ada makan siang. Tidak siapa makan siang. Tidak siapa dah. Wah, ini mohon maaf, gak boleh lama-lama kok begitu. Kalau tidak ada makan siang, kita mesti bubarnya lebih cepat. Kalau tidak bisa demo. Dan demo ini pintar-pintar bahaya kita. Nah, biar kita temukan, ini mohon maaf dulu. Kami punya anggaran makan siangnya, makan malam, makan pagi cukup besar sebetulnya. Masih ada ya. Ya harus disiapkan itu. Tamu, kita kan tradisi timur, Melayu kan begitu. Pada kalau datang jam makan siang harus sediakan makan siang. Kalau tidak ada bahaya ini. Cuma saya makan siangnya, saya permisi, saya biasa tuh makan siang tuh dengarkan laporan dari staff. Jadi biasa irit. Waktu saya makan kan saya tidak ngomong. Kuping saya kan tidak masuk ke makanan, saya bisa dengar gitu. Jadi saya sambil makan dengarkan gitu. Ya silakan kita bisa dialog, kita masih ada hampir 1 jam lebih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu satu format dan termasuk rutinnya bagaimana, termasuk mau datang bagaimana, silakan saja. Terima kasih. Mari kita beri close dari paparan dan Pak Wagub yang sangat konkret sekali. Pertama, komunikasi antara pemerintah provinsi dengan Kopertis. Yang kedua terkait dengan layanan pendidikan, tentu akses, layanan, mutu, keluaran dan kebermanfaatan menjadi satu kesepakatan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, kita beri kesempatan hampir semua nih Pak, yang hadir 200. Kalau perguruan tinggi gitu Pak, yang hadir 200, yang tanya 300 Pak. Baik Pak sekalian, saya ingin memberikan kesempatan Pak Andri Abeng, dan kedua Bapak nanti sampaikan, yang kedua dan barangkali 3 sebelah kanan belakang kali ibu di belakang Pak Oloan sekali mau dulu. Satu lagi ibu, 3 di sini 2 laki 1 perempuan, di situ 2 perempuan 1 laki. Silakan, tentu mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa saling mengisi. Yang kami hormati, ya, pertama-tama Ibu Profesor Mayuni, bahwa University yang masih sangat baru bagi terundang, ya, jadi berarti sudah masuk ke radarnya, dan terima kasih tidak diundang. Yang kedua, saya ingin menyampaikan menghargai bahwa seorang wagub yang mewakili pemerintah itu memberi prioritas kepada pendidikan ini untuk bisa didialogkan. Bagaimana? Saya kira ini satu penghargaan yang luar biasa. Apalagi tadi Pak Wagub menyampaikan beberapa kreatif aspek yang bisa mendukung pendidikan itu sendiri. Tapi saya ingin menambahkan bahwa tidak ada negara yang maju tanpa pendidikannya maju. Tidak ada. Maka Malaysia tidak bisa jadi Prime Minister lalu menjadi Prime Minister sebelum menjadi Menteri Pendidikan. Sehingga dengan demikian konsistensi daripada roadmap visi pendidikannya itu berkesinambungan. Ini yang jadi masalah kita di Republik ini. Jadi nggak bisa kita maju tanpa pendidikan. Apalagi sekarang ini dalam era yang global ini yang tadi Pak sudah singgung, globalisasi itu memaksa kita untuk bisa meningkatkan kapasitas SDM kita secara global. 2 tahun lagi sudah komunitas ASEAN
Jadi kalau kita punya pendidikan tidak nyambung ke sana, maka saya kira akan teramat sulit kita untuk bersaing menjadi satu bangsa yang maju di paling tidak di ASEAN. Karena mobility of the people itu sudah sama dengan mobilitas barang dan jasa. Jadi bagaimana nanti kalau kita punya kemampuan di dalam orang India semua yang di sini, orang Cina, orang Filipina, ini yang harus diantisipasi. Jadi Pak Wagub, ini saya kira sesuatu yang memang tantangan dari pemerintah. Jadi tidak hanya Departemen Pendidikan, tapi memang justru barangkali pada tiap kabupaten bahkan provinsi bahkan kabupaten harus memberikan bagian kepada pendidikan. Jadi terima kasih sekali. Nah, kalau dari University sendiri, saya sebenarnya sudah mulai masuk di pendidikan 10 tahun yang lalu. Tapi saya mulai dengan advance leadership karena saya melihat setelah saya berkecimpung dengan pemerintah dan dunia usaha, kita sangat kekurangan kepemimpinan baik di dunia usaha maupun pemerintah sendiri. Maka saya menggerakkan dan di sini ada 10 profesor tiap tahun datang, sehingga biaya daripada penyelenggaraan itu kita sudah ada hampir 1000 tahun ini. Biaya penyelenggaraan itu kira-kira 1/5 daripada kalau pergi ke Amerika dengan kualitas profesor yang sama, konten yang sama. Jadi kalau boleh Pak, masih ada 5 lagi kalau dari tadi saya masuk kepada Wagub ya. Tadi saya kira sudah bagus sekali untuk memberikan fasiliti kepada perguruan tinggi tadi mengenai belanja kedua NGO. Tapi satu lagi Pak Wagub, masalah kita itu terkadang itu terkait dengan birokrasi di ini. Nah kalau ini Pak Gubernur dan Pak Wagub bisa menjembatani masalah-masalah birokrasi ini, saya kira akan bisa mempercepat proses pendidikan yang lebih berkualitas. Saya kira ini mungkin ada sisi tersendiri. Terima kasih. Terima kasih Pak Nagare, Bapak Ibu. Kita optimalkan waktu, tentu lebih banyak kita mendengar juga. Pasti Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan mempunyai pertanyaan-pertanyaan, tapi juga tentu yang kita harapkan lebih banyak waktu yang tersedia sampai pukul 12 ini untuk Pak Wagub menyampaikan juga respon terhadap apa yang disampaikan Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh, tentu saja agar efisien dan efektif waktunya, pertanyaan langsung saja sehingga nanti kita mendengarkan lebih lanjut. Dengan tetap nanti Bapak Wagub memberikan kesempatan melalui pertanyaan korespondensi yang saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, korespondensi Bapak Ibu sekalian via email atau via website nanti juga bisa direspon karena pengaduan dari masyarakat yang satu sekalipun juga dari Pak Wagub sampai ke saya untuk direspon lagi kepada masyarakat kalau menyangkut dengan pendidikan menengah dan pendidikan dasar. Saya persilakan sekali mohon efektif dan efisien waktu Pak. Terima kasih. Menyampaikan juga mohon izin untuk nama dan asal perguruan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mansor. Saya seorang guru besar pada bidang manajemen lintas budaya. Pak Gubernur dan Pak Wagub yang kami saya hormati dan saya banggakan. Saya mengatakan saya banggakan karena semenjak saya mendapatkan nomor SMS Anda, setiap kali saya ber-SMS Anda selalu menjawab, meskipun kita baru berjumpa pada hari ini. Saya ingin menyampaikan kepada Pak Wagub bahwa saya mempunyai sebuah perguruan tinggi hasil kerja dari keluarga kami sendiri. Keluarga nama perguruan tinggi itu adalah STI Tiranandra yang sekarang ini dalam keadaan yang masih perlu mendapatkan bantuan. Saya mengatakan untuk mendapatkan bantuan karena kami sudah tidak berdaya. Dalam usia kami yang ke 70, saya sudah tidak bisa lagi meminjam uang di bank dengan tanggungan diri saya sendiri. 250 yang panjang yang saya benamkan di kampus kami sampai sekarang ini tidak muncul lagi ke atas lagi. Ada bantuan yang sekarang ini ditawarkan oleh Departemen Diknas kita, yaitu hibah pembinaan BTS.
tetapi itu pun juga sampai sekarang masih ditunda untuk waktu yang tidak bisa ditentukan lagi. Ini jawaban yang kami peroleh dari internet yang kami unduh. Itu saja, kami masih ada orang yang datang kepada kami untuk bisa meloloskan permohonan hibah kami. Diminta kami untuk membayar 25% dari seluruh hibah yang akan diterima. Tentu saja sesuatu yang tidak mungkin akan dapat kami terima. Nah, Bapak Wagub yang kami hormati, sekarang ini 60% dari mahasiswa saya adalah mahasiswa-mahasiswa yang tidak berpunya. Artinya mereka adalah orang-orang duafa, dan kalau mereka sama sekali tidak bisa membayar, mereka saya tampung di rumah saya. Sekarang jumlahnya sekitar 17 anak. Saya tampung di rumah saya berikan makan dan minum, saya berikan tempat tinggal, saya berikan pekerjaan, dan saya sekedar berjalan. Kemudian juga berikan kesempatan untuk mengikuti kuliah kami. Sekarang yang menjadi masalah, yang bantuan yang saya harapkan, saya khawatir Amin puting beliau di Jakarta ini luar biasa, yang bisa mengangkat seluruh atap dari semi permainan kami, karena sebagian kampus kami sekarang ini berada di tempat yang sangat rawan dengan internet, yaitu di daerah Pondok Bambu. Terima kasih, saya mengundang Bapak pada suatu saat nanti untuk melihat, karena para mahasiswa kami bangga dengan keadaan perguruan tinggi kami. Perguruan tinggi kami mendapatkan akreditasi semuanya, dan mereka sangat bangga karena tempat kami sangat indah, sangat menyenangkan, sangat bersih dan terawat. Cuma yang menjadi masalah adalah tidak kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masrina Tersebut. Saya rektor di ISIP Jakarta yang dikenal dengan Sekolah Wartawan Pertama di Indonesia. Ada 2 usul untuk Pak Wagub. ISIP juga pernah kerjasama dengan Pemprov bagi menerima hibah, dan juga banyak mahasiswa kami yang mendapat beasiswa Jakarta. Usul kami begini, tadi Ibu Koordinator mengatakan ada beberapa kerjasama dengan Pemprov yang saya yakin itu diinventarisir dari PTS. Kami menilai kerjasama ini belum optimal, dan kami di sini saya kira semua PTS ini mempunyai kompetensi yang berbeda yang dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah di DKI Jakarta. Oleh karena itu, alangkah baiknya bila masalah-masalah DKI ini dikumpulkan, diinventarisir, kemudian bagi kami itu menjadi roadmap penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi penelitian yang kami lakukan tidak hanya sekedar kertas disimpan dibaca mahasiswa, tapi juga diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah Pemprov DKI. Itu yang pertama, Pak Wagub. Yang kedua, mengenai Yayasan Beasiswa Jakarta, mahasiswa kami itu secara individual mencari beasiswa ini. Saya sudah menulis surat kepada Pemprov, alangkah baiknya kalau ini tidak individual, tetapi antara Pemprov dengan PTS, sehingga kami bisa koordinir, karena kami tahu mahasiswa kami yang tidak mampu, jadi kami dapat mengusulkan lebih banyak daripada yang diperoleh oleh masing-masing individu. Itu 2 usul. Yang ketiga, barangkali minta perhatian secara Pemprov DKI untuk ISIP Jakarta. Hari ini juga jam 1 ada pertemuan di Wali Kota Jakarta Selatan, dan kami mengutus PR2 ke sana. Khusus untuk ISIP, jadi mohon maaf bukan PTS lain masalahnya. Lalu lintas di ISIP itu sangat jelek sekali. Kami setiap tahun menulis surat, dan terakhir baru ditulis dikabulkan zebra cross dan penanda perundangan. Saya minta clarified karena kecelakaan sering terjadi, dan kalau waktu itu tidak dipenuhi, saya kira saya akan mengajak mahasiswa untuk membuat zebra cross sendiri. Demikian Pak Manis. Oke Pak. Baik, saya pikir di sebelah sana dulu Pak. Setelah tadi kita sudah sepakat, sudah saya katakan dulu 3, 2, 1 Bapak, 2 Ibu. Jadi nanti kita pertimbangkan Pak. Boleh. Waktu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsu Maka, Rektor Bisa Asyara. Sekaligus pertanyaan saya nanti akan mengarah sebagai penasehat isi
mengatakan ini adalah langkah awal menyelesaikan masalah. Sudah ada komunikasi selama ini kita, waktu saya juga berkomunikasinya langsung dengan kepala dinas, sekarang dengan gubernur, sekalian satu langkah. Kita tidak bisa kita tidak bisa menolak bahwasanya sudah ada kerjasama dan bantuan langsung kepada PDS selama ini. Nah, kalau saya berpikir-pikir partner dan Pemda secara kelembagaan itu sebenarnya adalah pertama seperti ya, sebagai sama pemerintah. Dan kedua, untuk PTS ini supaya ada asosiasi, namanya Asosiasi Pimpinan PTS Buruh Indonesia ada dan DKI juga ada. Kenapa ini saya katakan? Karena berdasarkan hasil pemantauan, sudah terakhir ini ada 2 provinsi yang kami tempati untuk rapat kerja wilayah. Itu Pemda Kalimantan Timur, itu dia bekerjasama dengan APISI-nya, jadi tidak langsung dengan PTS. Kenapa? Itu koordinasi bisa dilakukan secara lebih cepat gitu, dan ada unsur koordinasi bisa lebih terkoordinir. Pemda Kalimantan Timur. Yang kedua adalah Pemda Sulsel. Pemdanya memberi bantuan kepada PTS, kepada APISI, itu yang mereka sebut dengan dana abadi, modal dasar untuk dipakai APISI di dalam rangka melakukan koordinasi dengan PTS untuk mensosialisasikan bahkan menyalurkan bantuan daripada Pemda. Jadi tidak langsung Pemda, tetapi melalui tangan APISI. Jadi itulah makanya saya katakan ini dalam tugas sebagai nasihat APISI. Saya kira itu saja untuk lebih efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu dan saya kiri sini sudah tadi. Saya kanan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ucapkan terima kasih atas pertemuan ini difasilitasi oleh Provinsi Indonesia. Bapak waktu kami Ibu dari perguruan tinggi. Iya, saya Noviati dari Akademi Keperawatan Jaspen Jakarta. Kebetulan saya berdiri di sini juga mewakili teman-teman yang cukup banyak jumlahnya dari Asosiasi Institusi Pendidikan Diploma 3 Keperawatan. Ada persoalan yang ingin kami sampaikan, Bapak, terkait dengan lahan praktek bagi mahasiswa Diploma 3 Keperawatan, yaitu rumah sakit dan puskesmas. Di sini institusi di wilayah DKI terikat dengan adanya peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 68 tahun 2012 yang di sana dicantumkan tarif praktek mahasiswa per hari per orang itu sebesar Rp10.000 dan itu sudah diberlakukan dan diminta kepada institusi yang menggunakan lahan praktek di wilayah DKI Jakarta. Mohon perhatian untuk bisa ditinjau ini karena ini terus terang sangat memberatkan bagi para mahasiswa kami di pendidikan. Dan nilai itu juga rumah sakit daerah juga berlomba-lomba menaikkan tarif yang sangat tidak sanggup bagi mahasiswa kami karena kebetulan mahasiswa Diploma 3 Keperawatan itu jumlahnya cukup banyak dan termasuk tenaga kesehatan yang paling besar di seluruh pelayanan kesehatan di Indonesia, yang sebagian besar mereka adalah dari ekonomi menengah ke bawah. Ini yang kami rasakan cukup berat, maka bisa ditinjau dan dipertimbangkan kalau bisa barangkali karena praktek ini merupakan bagian dari proses belajar mengajar, sarana yang sangat kami butuhkan. Seandainya bisa dibuatkan aturan yang lebih tertata dan kalau bisa digratiskan untuk para mahasiswa agar bisa memberikan kontribusi bagi pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya silakan mungkin mikrofonnya. Bapak Ibu saya mohon maklum kita ada kesempatan di sini untuk waktu merespon nanti kemudian kita manfaatkan waktu yang ada. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil dan Ibu saya yang saya hormati, tentu kesempatan ini sangat baik dan sangat baik. Saya Arianti Suryanto dari
Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi Trisakti. Sekolah ini sudah 28 tahun dan di negeri kita ini masih ada namanya sekolah asuransi. Yang ingin kami sampaikan ada 3 hal. Tadi Pak Wagub menyampaikan bahwa pada tahun 2015, tapi kelihatannya 2014 ya Pak ya, kalau SDM dari luar itu sudah bisa masuk free trade-nya itu sudah akan dimulai. Nah, pertanyaannya selama ini kita selalu ingin membuat kualitas yang unggul bagi lulusan, tetapi mungkin free trade itu juga merambah ke industri. Jadi para pelaku industri sendiri, kadang-kadang kita untuk link and match ini, kita juga mempunyai persoalan di industri sendiri, kualitas seperti apa yang mereka tuntut sebagai pengguna lulusan, sedangkan dari kami sendiri selalu meningkatkan, tetapi kadang-kadang tidak nyambung. Nah kemudian kalau nanti sudah terbuka, jangan yang dari luar malah nyambung. Itu yang kami khawatirkan. Oleh karena itu, pemerintah sendiri juga punya inisiatif pada tahun 2012 ini itu mengeluarkan yang dibuat untuk adanya standar kompetensi kerja. Jadi kalau standar kompetensi kerja inilah yang mungkin akan bisa mempertemukan antara kualitas lulusan dan pengguna. Jadi kembali lagi kepada cerita tadi, jangan-jangan nanti penggunaannya juga menuntut kualitas yang tidak kita hasilkan atau hasilkan besar. Jadi harapannya adalah barangkali Pemprov ini bisa menghubungkan antara dunia pengguna lulusan dan juga kami penghasil lulusan. Itu kadang-kadang tidak sederhana. Oleh karena itu kami mohon bantuan. Bagaimana bisa mempertemukan itu sehingga nanti dihasilkan satu standar yang bisa dicapai oleh kita dan tentu tidak pernah meninggalkan yang namanya kualitas. Kemudian yang kedua, kami sendiri sebagai Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi juga ada pengabdian masyarakat yang nyata. Seperti tahun lalu itu kita merencanakan melek risiko, yaitu risiko terhadap pengendara sepeda motor. Tahun ini bahkan bulan lalu kami sudah menyampaikan kepada Pak Gubernur proyek yang sekarang adalah melek risiko asuransi kebakaran. Jadi 1.000 pelajar yang harus kita berikan pendidikan bagaimana cara menghadapi menanggulangi bahaya kebakaran khususnya di masyarakat kita. Biasanya kami memfasilitasi untuk kali ini adalah pemadam kebakaran, PLN, dan juga pihak-pihak lain sebagai narasumber yang bisa mendidik memberi pengertian itu. Biasanya kendalanya adalah kami biaya itu dari sponsor. Sponsornya adalah industri asuransi sendiri, tapi kadang-kadang terbatas juga. Jadi mandiri melakukan kampanye itu. Barangkali kami juga bisa mendapatkan bantuan karena ini juga untuk masyarakat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kami lokasinya itu di Rawasari, di depan sungai, Pak. Nah ini kebetulan di depan sungai itu penuh dengan bangunan. Yang saya tahu pasti itu jadi mengurangi aksesibilitas kami dengan publik di dalam penyelenggaraan pendidikan. Itu saja, terima kasih. Tempat di lokasinya di Rawasari. Kebetulan memang itu kampus sudah lama, Trisakti kampus saya, tetapi aksesibilitasnya ini sangat terganggu. Saya tidak tahu solusinya apakah yang menutup, yang dicari solusi, atau kami kasih jembatan saja supaya bisa akses langsung ke kampus kami. Beliau yang bantu selesaikan masukannya. Terima kasih Pak. Memang itu yang sedang kami usahakan. Kami ingin Jakarta ini jadi sebuah etalase, jadi sebuah model untuk pengembangan, karena hampir seluruh
kepolisian datangnya ke Jakarta juga. Jadi kita mau lakukan itu Pak. Yang paling cepat menghadapi AFTA itu ya bereskan Jakarta Pak. Karena Jakarta semua sarana SDM semua sudah siap. Kalau daerah lain masih butuh kita bangun lagi. Jakarta tinggal manajemennya saja. Kita sudah lebih siap. Pak Bambang juga, Bapak bisa ngajukan pada kami Pak. Jadi Bapak tulis surat. Ya kita akan melihat. Biasa tuh memang kita masukkannya sebelum anggaran tahun depan. Ini bisa ABT, biasa tuh kami bagian dinas perumahan yang kerjakan. Kalau hibah, jadi hibah sekarang supaya dia diperiksa dari BPK, caranya uangnya ditaruh di SKPD yang kerjakan. Kalau dihibahkan kepada Bapak diperiksa terus Pak. Ini yang selalu masalah. Kadang-kadang dihibahkan, tidak dipakai, jumlah begitu besar jadi masalah. Nah, jadi silakan saja Pak. Kami sangat terima kasih Pak kalau hampir semuanya kaum duafa yang Bapak latih di sana. Jadi kalau ada kesulitan di tengah jalan pun Bapak bisa mengajukan surat kepada saya. Kita akan carikan posnya untuk bantuan sosial. Ya tentu jumlahnya agak terbatas. Kami akan survei karena memang banyak sekali. Nah kemarin pun saya baru menghabiskan uang operasional saya, walaupun BPK bilang itu kan uang Bapak. Ya saya bilang bukan uang saya. Kenapa saya tahu bukan uang saya? Karena tidak dipotong pajak penghasilan. Itu dapat saya duga. Walaupun tanda tangan bisa kami kantongin, tapi saya menerjemahkannya itu tidak boleh dikantongin. Karena uang operasional kalau yang saya kantongin itu kalau yang dipotong pajak penghasilan, itu baru sah. Kalau tidak ada potong pajak penghasilan, walaupun uang di tangan saya, berarti ini harus kita pakai untuk disalurkan. Nanti kita temukan kemarin saja sampai November kita ada 700 lebih yang sekolah swasta yang tertunggak 4-5 bulan iuran sekolahnya dan tidak bisa ujian. Nah itu mau tidak mau kami tunggu proses begitu lama, mau tunggu anggaran kami keluarkan dari dasar sana ada hampir 700 jutaan. Nah kita akan keluarkan dana dari operasional kami untuk bantu. Jadi kalau perguruan tinggi ada masalah, kita coba cari solusi. Yang penting kan kebersamaan itu. Dan jangan ada dusta di antara kita kayak nyanyi gitu ya. Jadi jangan juga dimanfaatkan, terlalu baik hati dimanfaatkan, repot juga kita. Jadi yang ibu dari ISIP ya, saya tidak dengar nama ibu, mohon maaf. Jadi kalau masalah ibu, saya kira masukannya betul. Kita harus, kami sudah coba dengan beberapa universitas, biasanya BINUS ya. BINUS sudah bantu kami sampai membuat sistem. Itu untuk mengetahui siapa saja yang dibantu, di link dengan Kemensos. Jadi tidak bisa lagi di DKI satu anak meminta bantuan dari DKI, dari dinas ini, kami sudah bikin satu plot. Misalnya Trisakti juga telah membantu kami dalam hal bukan hanya transportasi untuk meninjau mana yang leher botol ya, bottleneck itu di jalan itu. Lalu mereka juga membantu kami bedah kota. Jadi mereka ketemu turun mahasiswanya kepada satu RT di Pademangan Barat, punya sertifikat, ditawarkan seluruh RT itu kerjasama dengan mereka. Kami juga turunkan dana, cari CSR juga, dibuat rumah susun, jadi setengahnya 40% jadi ruang terbuka hijau, terus ada rukonya di bawah. Lalu mereka bentuk koperasi. Sehingga untuk membiayai sebuah kampung di RT ini rumahnya jadi layak, dia juga ada usaha. Nah kami hibahkan uang ini, kami taruh namanya, tapi ditaruh, dikelola dari mereka. Nah ini lagi tahap untuk administrasinya. Kalau ada satu RT di Pademangan Barat akan jadi contoh. Itu kerjasama dengan Trisakti. Misalnya dengan UI kami juga kerjasama melatih orang bagaimana tinggal di rumah susun. Nah tidak mudah tinggal di rumah susun. Itu mesti dilatih. Nah itu kerjasama dengan UI. Lalu kami juga kerjasama bukan hanya di Solo itu juga di fakultas kedokterannya. Kita kerahkan banyak mahasiswa kedokteran untuk melakukan pelayanan primer di front terdepan untuk menyiapkan nanti pengobatan keluarga. Termasuk soal untuk mengaudit. Termasuk mengaudit soal verifikasi bayaran segala macam. Nah kami tentu berharap, kemarin baru saya lantik atau kukukan. Kemarin Dewan Riset Daerah, ini memang kewajiban undang-undang.
Tapi kami ingin lebih dari itu. Itu banyak sekali dari akademisi. Kami ingin bisa melibatkan banyak mahasiswa untuk melakukan proyek-proyek pekerjaan ini. Kalau sampai butuh tempat pun, saya sediakan lantai 3 di atas lantai saya. Jadi kantornya di balai kota untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Nah, banyak mahasiswa yang belajar praktek politik itu malah langsung bergabung di ruangan kerja saya sekarang. Jadi saya tidak punya ruang kerja pribadi. Saya hanya taruh satu meja karena itu isinya banyak aktivis mahasiswa yang ingin belajar. Mereka betul-betul tahu, ikutin apa yang saya lakukan. Ada beberapa yang sudah terseleksi dari kita. Tapi tentu kami sangat terima kasih. Ini ide yang harus kita temukan bahwa perguruan tinggi swasta ini harus membantu. Kami punya persoalan, banyak sekali masalah. Nah, silakan kasih masukan. Nah, beberapa sudah kami angkat jadi dengan riset daerah, tapi kami yakin beliau kan tidak mungkin kerja, akan menggerakkan mahasiswanya untuk bekerja. Nah, kita butuh banyak sekali. Jadi apa yang dipikirkan dari para mahasiswa, kami setuju, jangan jadi kertas dibuang saja. Sampaikan kepada kami. Soal dana nanti, Pak Dandeawi lebih mengerti soal bisnis. Yang penting idenya dulu. Soal dana kedua. Idenya dulu apa? Apa yang mau dikerjakan? Bayangkan mahasiswa baru saja, kalau kita pengenalan orientasi kampus itu 127.000, dipakai bukan bikin botakin rambut, beli itu, beli bawang, beli tahu mahal gitu kan, dibikin wortel yang lucu-lucu, suruh kerahkan bersihkan Jakarta saja luar biasa itu. Kalau tiap tahun ajaran baru gitu kan, jadi kita keroyok gitu loh. 127.000 ini. Jadi orientasi bisa berhasil kalau bisa kumpulkan 10 plastik besar sampah gitu kan. Lalu kita sediakan truk bisa seperti itu. Lalu idenya apa? Bank sampah bagaimana? Dia melatih manajemen bagaimana bank sampah. Lalu dia bisa melatih bagaimana PKL. Bisa kita bicara ekonomi ya. Coba kita hitung misalnya. Ya, jadi kita selalu ada studi-studi. Saya malas seminar itu gitu. Studi saja, tidak ada aksinya. Misal contoh, seorang pedagang di kaki lima itu. Sebenarnya pedagang kaki lima, sosro saya suka namanya. PKL itu bukan pedagang kaki lima. Namanya itu pedagang kreatif lapangan. Bagus nih. Istilahnya kreatif lapangan. Dan mereka bayar mahal. Mereka membayar menyewa 2x2. Itu semalam bisa 40.000 sampai 50.000. Kalau 2x2 4 meter persegi 40.000, berarti 1 meter persegi dia sewa 10.000. Bukan sehari penuh. Itu cuma dari mau maghrib sampai jam 11 malam. Kalau dikali 1 bulan, itu 300.000 per meter persegi. Pedagang kaki lima kita, pedagang kreatif lapangan tadi menyewa. Sedangkan di mall yang paling bagus hanya 120.000 sampai 150.000 per meter. Pakai AC ditungguin 24 jam. Artinya apa? Ini harus kita gali. Coba mahasiswa ketemu, ada orang mau jual tanah, asal atau daerah kumuh, dia desain pasar. Kita bisa melatih mereka koperasi, melatih bank. Kami ada bank DKI, ada bank yang lain. Kita mulai praktek bisnis di situ. Jadi PKL ini kita masukkan ke dalam. Ini dibina, dilatih. Nah, ini bisa dilakukan oleh mahasiswa. Ada rapat lagi di jam makan siang. Iya. Dan di rumah saya lupa, saya harus keluar rumah ini, ketemu orangnya. Kalau orang ini panggil sini gak enak, saya mesti ketemu. Iya, Pak. Jadi itu yang ya saya kira tadi yang bisa, kalau minta traffic light, bikin surat saja semua. Sudah ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta apapun, bikin surat saja, bisa diantar ke lantai 2. Tadi saya sudah minta bagikan kartu nama saya, bisa dalam bentuk email. Nah, bisa langsung kalau masih tidak yakin, antar saja ke lantai 2. Lantai 2 di sini. Kalau tidak ketemu saya, bisa titip sama sekretaris. Kalau mau langsung ketemu, ada yang terima seperti di bank. Customer service itu lantai 3. Kami buka. Di situ banyak meja-meja seperti jadi masyarakat mau ngomong apa saja, sampaikan apa saja, ada yang terima di lantai 3. Nah, jadi ya seperti di bank saja. Ada lounge, mau bikin teh, mau bikin kopi sendiri, silakan saja. Mau ambil aqua, tinggal lapor saja. Kalau masih kurang yakin melalui email atau apa. Ya saya kira itu Pak Samsul tadi soal penasihat asosiasi. Ini kita mohon maaf Pak, kita suka, saya ini suka bypass gitu Pak. Kalau kita langsung lewat asosiasi lagi Pak, terus asosiasi keluarkan lagi biaya overheadnya. Wah, saya pikir lebih baik.
Harusnya asosiasi ini betul-betul membantu. Dia tidak minta uang kepada kami, dia hanya membantu mendata, melihat siapa yang butuh. Nah saya orangnya ngomong apa adanya, Pak. Dan kadang-kadang orang kurang suka sama saya, Pak. Tapi ya saya ya lebih baik bicara apa adanya. Ya terus yang tadi akademi perawat, sama dokter juga kadang mengeluh. Nah saya sudah minta Kadinkes untuk revisi. Karena yang tidak boleh direvisi itu cuma ayat suci. Kalau cuma pergub tidak diganti. Ya, kalau pergub gampang. Alasannya apa? Kadang-kadang mahasiswa juga menghabiskan banyak barang kita sembarangan, jadi salah gitu loh. Nah saya bilang itu bisa kita atasi. Kalau yang sembarangan, yang salah ya suruh ganti. Tapi kalau hanya untuk praktek kan kita dapat tambahan tenaga. Harusnya kita bayar gitu, kalau suruh kita bayar. Nah itu kami sepakat. Bahkan tadi saya bekerjasama dengan bekas konjen di Melbourne. Dia bawa kerjasama Pak Wahid, dia mau memperkenalkan rumah sakit di sana yang mau melatih kualitas para perawat untuk dikirim ke sana. Nah kami uji coba di perawat di kes kami dulu. Jadi kalau tertarik bisa. Jadi dia ada dokter sana yang membantu kita. Dari pagi setengah 8 saya baru dapat dengan mereka. Jadi yang soal tadi Ibu soal link and match itu saya kira salah satu pertemuan ini sebetulnya pengennya itu. Kami harap kami bisa supaya antara dunia pendidikan dan dunia kerja ini ada konsep link and match itu kami yang memediasi. Nah saya kira juga Ibu kan soal jalan segala macam, saya tidak tahu alamatnya bagaimana, Ibu tulis surat saja. Atau bisa email atau SMS, nanti kami kirimkan lagi kepada dinas terkait. Saya biasa begitu, orang SMS, saya langsung kirim. Tidak resmi lagi, langsung pakai BlackBerry. Nah, saya tidak buka BlackBerry lagi karena sudah 11 BlackBerry saya. Saya tidak sanggup lagi karena satu BlackBerry 2000 penuh. Jadi saya hanya utamakan BlackBerry untuk kalangan Pemprov supaya kita bisa lebih cepat. Nah, kalau SMS kadang-kadang mahasiswa yang bantu saya balas, Pak. Tapi mereka duduk di dalam. Jadi kalau mereka mau belajar politik, duduk di ruangan saya, mereka balas, mereka tanya sama saya. Tapi untuk hal-hal yang sudah rutin, mereka sudah tahu jawabnya apa. Karena kami pakai autotext. Jadi jangan heran kalau kita selalu jawab, terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda, itu cuma tulisan TH saja. Karena itu autotext. Kalau tidak, kami tidak bisa balas ribuan begitu banyak. Nah saya baca, saya masih kadang-kadang balas. 1-2 saya balas. Nah, kita ambil lagi handphone. Tapi umumnya balas itu mereka hanya bantu saya pendek saja. Untuk pertanyaannya saya yang jawab, mereka hanya bantu. Nah, saya tidak bisa pegang itu banyak. Saya kira itu yang bisa dari saya. Soal asuransi tadi sudah. Jadi Bapak Ibu punya masalah apa? Tadi saya minta bagikan kartu nama. Mohon maaf tidak sopan kalau saya bagi satu-satu agak repot. Ya mau nyalamin satu-satu juga repot. Makanya tak heran Nabi Muhammad bilang tuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Salah satunya apa yang mesti belajar dari Cina? Cara salaman. Kalau yang kita salam satu-satu, cium satu-satu, kita flu, kita lebih repot lagi kan? Tapi kalau cara Cina gampang, dia cuma begini aja, begini-begini selesai 10.000 selesai. Nah, jadi kita mesti belajar cara hemat dan cepat. Saya permisi jalan ya. Saya baru tahu, saya kira pertemuannya jam 12 di sini, ternyata di luar. Nah, saya ya. Tapi ada pertanyaan lagi, kita atur lagi ada pertemuan. Tapi kalau masing-masing perguruan tinggi mau ketemu saya pun boleh. Kalau mau audiensi. Jadi kalau bisa ya kirim surat saja masalahnya apa. Nah, saya 7:30 sudah di kantor. Kalau masih ragu bisa cegat saya. Banyak masyarakat pintar, dia cegat saya di bawah. Jadi saya turun dari mobil langsung kasih surat macam-macam. Bahkan ada masyarakat lebih pintar lagi, ini pintar yang kurang baik ditiru. Dia tahu saya kebaktian gereja jam 7. Dia pulang gereja itu saya mesti bawa map banyak sekali. Jadi lama-lama saya sebel juga gitu loh. Saya ke gereja ditungguin, jadi orang rajin ke gereja jam 7 bukan karena mau berbakti, tapi karena mau kasih surat ke saya. Nah saya mau pindah jam 9, saya punya masalah. Kalau jam 9 saya ngantuk ke gereja itu. Seminggu sekali sudah bagus saya mau datang ke gereja. Nah, saya mau datang jam 7 kira-kira gitu. Supaya ngantuknya belum lewat. Kalau jam 9, waktu itu saya supaya ngantuk gitu. Nah jadi ini
Ya, maksud saya menggambarkan kami gampang sekali ditemui. Apalagi Pak Jokowi. Hanya Pak Jokowi mohon maaf tidak pegang handphone. Dia pegang karena beliau terlalu banyak belusukan, tidak sempat juga nyampe ya. Jadi urusan beginian, nah saya yang cuci piring. Makanya saya banyak di sini. Jadi ada teman-teman bilang kalau ketemu Pak Jokowi itu hanya kata pengantar, isi. Jadi kalau mau kesimpulan mesti ke Wagub katanya. Karena pasti beliau mintanya saya. Terus ketemu tadi detailnya sama Pak Wagub. Atau kalau ada yang lupa beliau telepon saya. Tapi lewat ajudan telepon saya, sampaikan begini-begini. Dan saya juga selalu membuat notulen rapat. Dan bahkan kita rekam. Jadi kalau sampai beliau masih ragu ada sesuatu yang masih diisi, beliau bisa main rekaman. Ya, selain ada notulen, tiap hari saya berikan notulen rapat saya pada beliau maksimal 2 halaman. Tapi saya juga udah buat kesepakatan dengan beliau, ada tamu siapapun yang bertamu di ruang beliau, kalau saya masuk saja teman-teman, supaya kami punya waktu banyak untuk ketemu. Nah ini pola kerja mungkin saya perlu bagikan supaya Bapak Ibu jangan khawatir ini hanya bicara sama wakil. Nanti Pak Gubernur lakukan apa atau tidak. Kami ini betul-betul istilahnya duit tunggal gitu ya. Sebenarnya bukan. Karena tugas saya adalah membuat beliau berhasil jadi gubernur. Jadi itu saja. Saya juga bisa yang baik. Ya jadi kalau undang-undang acara apa di luar undangan yang seremonial jangan undang saya, undang Pak Gub. Karena saya banyak yang mesti dibaca dan paraf dan tanda tangan. Nah, dia harap maklum. Ya, dan Sabtu kalau bisa jangan undang saya juga. Karena saya hanya punya hari Sabtu yang bisa mandinya di atas jam 9 pagi. Boleh kan? Kita punya kebiasaan mandi agak siang kan boleh gitu benar. Karena hari biasa saya mandi jam 6 sudah mandi. Hari Minggu apalagi kebaktian jam 7 juga mesti mandinya mandi. Ya cuma hari Sabtu saja saya bisa mandinya agak siang. Berenang sebetulnya bukan mandi. Nah itu saja. Ya saya kira itu dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya harap pertemuan yang singkat ini membuat kita lebih kenal dan membuat Bapak Ibu tahu ini Jakarta baru. Tidak ada birokrasi yang berbelit-belit dan tidak ada protokol. Terima kasih. Jadi kita close sekali lagi untuk Pak Wakil Gubernur.